Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang huruf hijaiyah bersambung. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, mencermati pelafalan huruf hijaiyah bersambung, mengamati gambar atau tayangan yang berkaitan dengan pelafalan huruf hijaiyah bersambung, melafalkan secara berulang-ulang sampai kadar pelafalannya baik, melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai makhrijul huruf dengan berulang-ulang baik secara individual maupun berkelompok. Nah, pertama, tanda baca fathah. Tanda baca fathah sering disebut baris atas. Artinya, letak barisnya di atas huruf hijaiyah. Misalnya, kata ketika tanda baca fathah diletakkan di atas huruf alif, maka dibaca A. Ketika tanda baca fathah diletakkan di atas huruf ba, maka dibaca ba. Begitu seterusnya. Kedua, tanda baca kasrah. Tanda baca kasrah sering disebut baris bawah. Artinya, letak barisnya di bawah huruf hijaiyah. Misalnya, ketika tanda baca kasrah diletakkan di bawah huruf alif, maka dibaca I. Ketika tanda baca kasrah diletakkan di bawah huruf ba, maka dibaca bi. Begitu seterusnya. 3. Tanda baca dhamma. Tanda baca dhamma sering disebut baris depan. Artinya, letak barisnya di depan huruf hijaiyah. Misalnya, ketika tanda baca dhamma diletakkan di depan huruf alif, maka dibaca U. Ketika tanda baca dhamma diletakkan di depan huruf ba, maka dibaca bu. Begitu seterusnya. 4. Tanda baca tanwin fathah. Tanda baca tanwin fathah sering disebut baris 2 di atas. Artinya, letak barisnya 2 di atas huruf hijaiyah. Misalnya, ketika tanda baca tanwin fathah diletakkan di atas huruf alif, maka dibaca an. Ketika tanda baca tanwin fathah diletakkan di atas huruf ba, maka dibaca ban. Begitu seterusnya. 5. Tanda baca tanwin kasrah. Tanda baca tanwin kasrah sering disebut baris 2 di bawah. Artinya, letak barisnya di bawah huruf hijaiyah. Misalnya, ketika tanda baca tanwin kasrah diletakkan di bawah huruf alif, maka dibaca in. Ketika tanda baca tanwin kasrah diletakkan di bawah huruf ba, maka dibaca bin. Begitu seterusnya. 6. Tanda baca tanwin dhamma. Tanda baca tanwin dhamma sering disebut baris 2 di depan. Artinya, letak barisnya di depan huruf hijaiyah. Misalnya, tanda baca tanwin dhamma diletakkan di depan huruf alif, maka dibaca un. Ketika tanda baca tanwin dhamma diletakkan di depan huruf ba, maka dibaca bun. Begitu seterusnya. Yang ketujuh, tanda baca sukun. Tanda baca sukun sering disebut baris mati. Letak barisnya di atas huruf hijaiyah. Tanda baca ini hanya dapat dibaca apabila didahului huruf berbaris, fathah atau kasrah, dan dhamma. Misalnya, ketika huruf mim berbaris dhamma dan huruf sin berbaris sukun, maka dibaca mus. Ketika huruf alif berbaris fathah dan huruf lam berbaris sukun, maka dibaca al. Begitu seterusnya. Kedelapan, tanda baca tasjid. Tanda baca tasjid sering disebut baris syaddu.
Letak barisnya di atas huruf hijaiyah. Tanda baca ini gunanya menggandakan bacaan. Ya, misalnya ketika huruf ta berbaris fathah dan huruf ba berbaris tasjid fathah, maka dibaca tabba. Ketika huruf ha berbaris fathah dan huruf ya berbaris tasjid fathah, maka dibaca hayya. Begitu seterusnya. Nah, demikian pembelajaran kita tentang huruf hijaiyah bersambung. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.